Informasi penting untuk kawan-kawan semua karena ini musim banjir, musim penghujan. Jadi kulihat banyak kereta yang tenggelam. Tenggelam kan pastinya butuh biaya lagi untuk perbaikan. Jadi di sini aku mau ngasih tahu tips dan cara jika kereta itu atau sepeda motor itu akan terendam, kalian bisa lakukan cara ini supaya saat banjir sudah surut tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya untuk perbaikan sepeda motor. Mungkin ini juga salah satu bisa dibilang rahasia mekanik juga, karena nggak banyak yang mau memberitahu soal ini. Jadi yang pertama itu yang harus kita lakukan adalah gimana caranya saat kondisi banjir sepeda motor itu tenggelam atau kereta itu tenggelam, kondisi banjir tapi mesinnya tidak masuk air. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah pengetopan. Bahasa otomatis aku nggak tahu karena aku otodidak ya kan. Jadi pengetopan. Jadi di sini yang pertama harus kita lakukan adalah untuk kalau kereta bebek sejenisnya itu bak sebagian sebelah kiri, di situ ada dua uh, baut seperti ini. Kalian bisa buka pakai obeng biasa kayak gini. Jika dibuka obeng biasa nggak bisa, kalian bisa pakai ring ya, ring seperti ini. Oke, dibuka. Kalian bisa tiru cara ini. Ini sudah terbuka. Kita buka satu lagi ya. Oke, setelah terbuka. Jadi di sini sebelum aku kasih tahu fungsinya ini apa, aku mau jelasin dulu. Jadi pengetopan ini adalah tujuannya agar klep di dalam ini keduanya tertutup. Jadi saat klep keduanya tertutup, air dari knalpot maupun dari karburator atau dari intake itu nggak akan bisa masuk. Nanti setelah ini kita buktikan beneran bisa masuk atau enggak airnya. Jadi yang pertama untuk pengetupan itu sendiri, kita buka ini tadi bagian sebelah kiri. Untuk kereta Jupiter atau sepeda motor Jupiter itu dia menggunakan mur 17. Ini kita masukkan, lalu kita putar, fokus ke sini. Dilihat di sini nanti ada huruf H dan garis. Ini kita putar nanti sampai ketemu dia garis dengan searah tonjolan itu. Kita cari, putar terus. Itu dia garisnya. Setelah garis itu sejajar dengan tonjolan ini, maka ini dalam posisi top. Setelah garis tadi kita temukan, sekarang kita pastikan posisi piston itu berada di paling atas atau paling depan. Caranya kita ambil obeng, kita masukkan dari lubang busi. Di sini kita bisa rasakan bahwasannya piston itu sudah menyentuh ujung obeng. Jika ujung obeng belum tersentuh, padahal posisi garis sudah berada pas, kalian putar lagi 360 derajat, kembali menemukan garis tadi, sampai terasa piston ini berada paling atas. Kembali aku ingatkan lagi, kalau saat obeng tadi dimasukkan ke lubang busi dan pistonnya itu berada di belakang, kalian putar lagi di sini sampai ketemu lagi garisnya untuk satu putaran lagi. Setelah ketemu garis tadi, kalian cek lagi, pastikan lagi dengan obeng tadi, rasakan pistonnya berada di atas. Setelah benar-benar di atas dan garis ini lurus, piston pun berada di atas, itu sudah dalam posisi top. Jadi posisi top itu artinya klep atas dan bawah itu dua-duanya menutup, karena mesin itu akan masuk air ada di dua tempat. Yang pertama di klep atas dan bawah, yang kedua di selang udara. Jadi saat posisi top itu klep atas dan bawah nutup, karena biasanya kalau kereta dalam mati itu tidak posisi top, pasti berantakan. Jadi jika klep terbuka, air akan masuk ke sini. Setelah masuk, air akan bersarang di blok.
Dan efeknya dia kayak gini, kalau blok itu kemasukan air dia akan berkarat, kelihatan ya. Ini kita coba masukkan bensin ini, coba kita masukkan bensin di lubang intake. Ini dia nggak akan masuk. Kita besarin dulu. Nampak? Ini kalian bisa tengok. Ini bensin yang di dalam lubang intake ini atau lubang karburator, atau kalau kereta injeksi di throttle body, ini air ataupun bensin ataupun apapun dia nggak akan masuk karena ini dalam posisi top. Bukan hanya bagian atas, begitu juga di bagian bawah di knalpot. Jadi dua-duanya ini kedap air. Kalian nggak perlu lagi tutup lubang knalpot pakai plastik kalau udah melakukan cara ini. Nah, ini nggak bensin ini nggak akan masuk, apalagi air. Ini sekarang kita buktikan, coba engkol. Lihat kemari lagi. Jadi ini aku coba engkol, membuktikan bahwasannya posisi topnya akan bergeser saat diengkol, maka bensin atau air yang dari luar itu bisa masuk. Coba aku engkol ya. Langsung habis. Oke. Jadi itu yang pertama, semoga bisa paham ya. Dan yang kedua yang paling penting supaya mesin itu nggak masuk air, yaitu ini. Ini adalah selang hawa atau selang udara mesin. Kalau kereta bebek biasanya selang hawanya itu berada di tengah dan disalurkan ke depan. Jadi jika selang hawa ini terbuka, itu akan langsung masuk ke mesin. Jadi usahakan selang hawa ini harus disumbat atau ditutup rapat supaya saat kereta terendam sampai tenggelam pun air nggak akan masuk. Kalau kereta bebek posisinya di sini. Tapi kalau untuk kereta metik atau sepeda motor metik, kalian bisa cari selang hawanya itu berada di depan, di dekat tutup deksel. Di situ ada selang hawa. Nah, itu kalian amankan atau kalian sumbat dulu supaya air nggak masuk. Oke, segitu aja dari aku. Mungkin aku nggak bisa bantu banyak untuk kawan-kawan yang terdampak banjir, karena di lokasi aku pun kena banjir juga. Ini barang-barang masih banyak yang belum kering, habis dibersih-bersihkan. Jadi untuk kawan-kawan yang di Aceh, yang di Sibolga, dimanapun itu, semoga cepat pulih kembali. Semoga ilmu yang aku kasih ini bermanfaat. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan. Makasih.